Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membedah paper yang ada kaitannya perbandingan kinerja keuangan atau kinerja perusahaan. Nah, paper yang akan kita bedah pada video ini adalah ini dia. Papernya itu terbit di jurnal International Journal of Business and Economic Development. Terbit pada tahun 2015. Penulisnya di sini ada 2 orang. Oke. Kita langsung bedah. Nah, jadi pada paper tersebut saya perlihatkan dulu ini papernya ya. Nah, ini kira-kira papernya ada 15 halaman sih. Kalau dilihat dari sini ada 15 halaman. Nah, salah satu investigasi yang dilakukan oleh Yosef dan Samir. Jadi penulisnya ini ada 2 orang ya. Ini kan kayak Amir Yosef dan Osama Samir. Ya, itu dia. Oke. Jadi salah satu investigasi yang dilakukan oleh Yosef dan Samir membandingkan kinerja keuangan antara bank Islam dan bank konvensional, di mana studi kasusnya itu di Mesir. Nah, ini dia, Egypt. Lanjut. Nah, untuk datanya sendiri itu sumber datanya dari Thomson Reuters Data Stream Database. Ini dia, yang dikumpulkan dari tahun 2010 sampai tahun 2013. 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 pengamatan ya. 10, 11, 12, 13. Makanya di sini for 4 years ya kan, untuk 4 tahun. 2010, 2011, 2012, 2013. Nah, data yang telah dikumpulkan kemudian divalidasi dan diperiksa apakah terdapat data yang kosong atau tidak. Nah, jadi diseleksi data itu. Kalau datanya nggak lengkap, nanti perusahaannya ya dieliminasi seperti itu. Yang selanjutnya akan dihitung rasio-rasio keuangan selama 4 tahun. Nah, jumlah sampelnya di sini, jumlah sampel untuk bank yang Islam, kelompok bank Islam ada 2 sampel, yaitu Faisal Islamic Bank dan Al Baraka Bank. Nah, jadi bank dari kelompok yang bank Islam itu ada 2 sampelnya, Faisal Islamic Bank sama Al Baraka Bank. Sementara jumlah sampel untuk yang bank konvensional itu sebanyak 3, yaitu Bank of Alexandria, kemudian National Bank of Kuwait Egypt, dan Societe Arabe International de Bank. Itu dia. Jadi ada 3 bank konvensional. Jadi kelompok bank Islam dibandingkan dengan kelompok bank konvensional. Untuk sampel bank Islamnya ada 2, untuk sampel bank konvensional ada 3. Nah, sebenarnya di sini bank Islamnya itu ada 3. Ini dia. Ada Faisal Islamic Bank, Al Baraka sama Abu Dhabi Islamic. Cuman di sini kata penulisnya Abu Dhabi Islamic was excluded, itu nggak dimasukkan. Kenapa? Oleh karena memiliki nilai ROA sama ROE yang negatif cukup tinggi. Nah, jadi si peneliti ini ada kriteria pengambilan sampelnya. Apabila nilai ROA ROE-nya negatif dan kebetulan di sini negatif tinggi pula nilainya, maka itu tidak diikut sertakan dalam sampel. Ini dia kan. ADIB was excluded. ADIB itu maksudnya Abu Dhabi Islamic Bank, itu was excluded, dikeluarkan dari sampel karena memiliki high negative value, nilai negatif dari ROA ROE yang tinggi. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi di sini teknik samplingnya itu menggunakan pendekatan non-probability atau purposive atau judgment sampling. Ya.
Sini udah, kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, gimana untuk mengukur kinerja keuangannya? Nah, ternyata si penulis ini kinerja keuangannya itu menggunakan rasio profitabilitas, di mana dia menggunakan dua rasio, yakni ROA sama ROE. Nah, dia menggunakan dua indikator itu aja untuk mengukur kinerja keuangannya. Di mana ROA itu rumusnya dihitung net profit dibagi total aset, di mana di sini katanya ROA yang semakin tinggi mengindikasikan kinerja yang semakin baik. Begitu juga ROE dihitung dengan rumus net profit dibagi equity capital, di mana ROE yang semakin tinggi mencerminkan kinerja yang semakin baik dan lebih efisien. Seperti itu. Nah, kita masuk ke hasilnya. Jadi, salah satu temuan dari hasil penelitian ini, secara rata-rata ROE, kinerja keuangan ROE pada bank Islam itu lebih tinggi. Nah, itu dia. Dibandingkan ROE pada bank konvensional. Dari mana kita tahu? Kita lihat nilai ROE, rata-rata ROE pada bank Islam min 14,38. Ini kan Islamic Bank, tabel 4. Sementara rata-rata ROE pada bank konvensional 14,33. Selisihnya memang kecil ya, tapi memang ada perbedaan. Di sini 14,38, di sini 14,33. Ada perbedaan, di mana ROE pada bank Islam itu sedikit lebih tinggi daripada ROE pada bank konvensional. Tapi kalau kita lihat lagi ROA-nya, rata-rata ROA pada bank Islam itu 1%. Sementara rata-rata ROA pada bank konvensional 1,17. Artinya kalau dari sisi ROA-nya itu lebih tinggi yang bank konvensional, 1,17% dibandingkan ROA dari bank Islamnya 1%. Nah, meskipun demikian disimpulkan, ini dia ada kalimatnya, ini dia. Ini kan show minor difference. Minor difference artinya walaupun berbeda nilai ROA sama ROE-nya antara bank Islam dan bank konvensional, tapi perbedaannya itu nggak signifikan. Ya, nggak signifikan maksudnya perbedaannya kecil. Di sini kan there are no significant difference, kan? Tidak terdapat perbedaan yang begitu signifikan. Perbedaannya ada, tapi tidak terlalu besar. Nah, itulah kesimpulan dari artikel ini. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.